Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan aja langsung masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, terlihat bahwa IHSG ya kemarin itu turun 0,89% gitu ya. Dan naik 0,89% gitu. Dan untuk IHSG sendiri berada di supportnya. Jadi kalau misalkan dia turun di bawah MA100 yang dimana 7010, maka berbahaya teman-teman. Semoga IHSG terus menguat dan dia bisa ngebreak dari resistance yang di sini menuju ke MA50 yaitu 7130. Jadi lagi-lagi gue mau ngingetin jangan agresif, tetap ya teman-teman, money management harus disiplin dan trade plan apalagi. So sekarang kita masuk ke saham yang kita mau bahas. Yang pertama saham BP. Nah BP ini kok itu yang gitu sih. Nah BP ya. Jadi BP hari ini kan naik 5,5%, yang dimana kenaikannya BP ini menurut gue menarik untuk kita bahas karena dia ngebreak MA100 yang garis merah. Dan dia juga berhasil rebound dari Fibonacci retracement dia yang 0,5 dan rebound berhasil tambah ngebreak MA100 lagi. Kalau kita ngeliat dari stokastik menarik ya, dia mau golden cross dan MACD-nya udah terus turun melemah ya. Dan sekarang udah ada tanda-tanda kayak mau golden cross teman-teman. Apakah ini bisa dikatakan valid reversal? Belum bisa dikatakan valid reversal. Kenapa? Ya kita mesti tunggu candle hijaunya lagi buat si BP berhasil ngebreak dari sini. Tapi potensinya sekarang ini menurut gue cukup baik. Jadi targetnya BP sebetulnya bisa ke 164. Habis itu kita tinggal lihat lagi di 164 dia ngebreak atau enggak. Coba kita lihat broksumnya si BP. Jadi BP ini 4 Oktober ini big akum ya, yang beli itu CII 130 miliar, AK beli 7 miliar. Jadi CII ini punya barang 130 miliar loh, di average-nya 147. Nah coba kalau kita ngelihat ya di foreign, apakah si BP diakumulasi? Nah diakumulasi dari 29 sampai 4 Oktober dia diakumulasi. Coba kita lihat average-nya foreign. Kita lihat ya 29 sampai 4 Oktober. Nah, II ini pemegang terbanyaknya. Jadi bisa dibilang dia yang market makernya teman-teman. Dia beli 500 miliar sendiri, di average-nya masih sama 147. 500 miliar 147, dan AK sama BK dia akumulasi di average 144. Jadi BP hari ini tuh 151. Kalau kita mau lebih safe banget ya kita boleh entry di 148 147 di MA100. Jadi best price-nya dia tuh di 147 ya. 144 itu kan di sini nih. Di atasnya sedikit dari 142 yang waktu breakout. Jadi si AK sama BK pasti dia mau ngeliat nih rebound gak nih, rebound dia entry di situ ya. Lebih bagus lagi pas dia ngebreak MA100. Jadi kalau misalkan besok si BP koreksi ke 147 menurut gue itu adalah peluangnya kita ya. Terus targetnya ke sini. Coba kita lihat ya berapa sih potensinya si BP. Targetnya kalau kita entry di 147 148 deh, nggak usah muluk-muluk. Nah stop lossnya kalau kita jebol di sini nih, jebol dari sini stop loss ya kecil-kecil aja 5%. Targetnya ke sini 10%. Jadi risk and rewardnya 1:2 lah ya. Tuh 1:2. Menarik gak untuk BP sendiri teman-teman? Stokastik mau golden cross, MACD melemah kelihatan mau naik. Menurut teman-teman menarik gak? Pas dia koreksi kita sikat gitu ya. 148 begini nih, 148 147 ya. Terus Android 1:2. Silahkan komentar. Lanjut ke saham yang kita mau bahas yaitu saham Inco. Nah Inco nih. Nah Inco kan sebetulnya dia bikin pola cup and handle, mau breakout nggak jadi, ketahan mulu. Dan dia hari ini si Inco kan kemarin sempat turun, harusnya udah lupain dulu Inco. Nah ternyata hari ini rebound naik 6% dengan stokastik golden cross berada di zona jual ya.
kan waktu dia mau ngebreak di sini berada di jenuh beli, jadi kayak emang potensi turun. Tapi kalau sekarang ini dia berpotensi buat ngebreak dan MACD juga kelihatan mau menguat teman-teman. Terus candlenya dia ini berhasil ngebreak MA50 dan juga MA100, closing di atas ini ya, berarti Inco kuat nih, bagus nih. Target dia terdekat dia sih emang ke 6.800. Nah kalau untuk Inco sendiri ya, sebetulnya ini ada pattern lanjutannya. Kalau misalkan kita tarik ini tuh sebetulnya dia bikin ascending triangle, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini ascending triangle nih, ya gue tarik, ini ascending triangle. Yang ini gue hapus ya, gue hapus dulu lah semuanya. Nah ini neckline ya, neckline nih, ini kita tarik ascending triangle. Oke, breakout nih. Nah targetnya, kalau targetnya kita bisa ngeliat dari jarak dari sini ke neckline. Oke, kalau breakout targetnya bisa ke 8.000. Nah, kalau kita tarik ini adalah resistance dia nih. Nah target nih 8.275. Kalau dia breakout, nah potensi breakout gak? Menurut gue masih ada potensi dia breakout. Jadi ada dua plan. Yang pertama kita tunggu dia breakout, targetnya segini ya, pasti udah breakout, stop lossnya udah pasti kalau dia jebol lagi di sini 4%-an. Plan pertama. Plan kedua ikutin best price. Coba kita lihat best price nya berapa Inco tanggal 4 ya, hari ini kita lihat. Nah ini gua hapus dulu. Nah Inco hari ini big akum, AKBK yang megang 22 miliar, 20 miliar, CS 17 miliar. Coba kita lihat juga Inco. Oke, akumulasi 35 miliar. Sebetulnya Inco ini diakumulasi udah banyak ya, dari 20 September sampai 4 Oktober. Kita lihat dari 20 September. Untuk Inco 20 September. Wow, gila. Dia jadi akum nih dari tanggal 20 nih. Oke, BK megang terbanyak 73 miliar. Average-nya dia 6.440. KZ 30 miliar 6.500, AK 6.400. Jadi kalau Inco sendiri kan hari ini naik 6.550. Kalau besok dikasih koreksi, best price-nya kita berarti di area sini. Gue gambarin ya. Ke area sini di 6.400. 6.450 sampai ke 6.400 menurutku itu adalah area buy ya. Terus targetnya ya ngebreak dari sini. Ya, target terdekatnya ini hopefully ngebreak. Jadi ini area buy itu di 6.450 sampai 6.400. Ya, stop lossnya ya kalau dia jebol dari area ini nih atau 6.200 jual. Kalau mau cepet-cepet ya, kalau stop lossnya mau cepet, kalau emang teman-teman berani resiko yang lebih gede ya bisa stop lossnya kalau jebol 6.000 ya. Jadi ini ada SL kedua nih, bisa di adjust SL under 6.000, under ya, under. SL kedua jadi kayak begini teman-teman. Jadi plan kedua coba kita bikin. Kalau dia koreksi ke 6450 ya gua anggap 6450 ya, target terdekatnya itu di sini 6%-an dapat. Harus stop lossnya sebetulnya bisa ke, kalau di under 6.200 berarti 6.150 ya, risk and rewardnya 1:1,3. Tapi kalau teman-teman mau beresiko sedikit ya under 6.000 berarti 7%-an. Sebetulnya targetnya si Inco waktu dia dapat ini targetnya masih tinggi ya, potensi ngebreak nih ke sini 8.200. Jadi ada dua plan teman-teman ya, ada dua plan. Area buy kalau mau buy on weakness ya di sini. Oke, menurut teman-teman Inco menarik gak? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya itu Akra. Akra juga hari ini naik cukup signifikan 4% dengan volume yang cukup besar ya. Dan kalau kita lihat sendiri Akra emang saham uptrend, masih uptrend. Dan kalau kita ngeliat juga dia itu rebound dari Fibonacci-nya di sini, Fibonacci retracement. Ya gue coba tarik lagi. Ini dari yang di sini ya. Nah, ke bawah. Udah jelas ya, dia rebound dari sini 0,68 teman-teman.
0,68. Ini gue masih reverse ya. Ya emang seperti itulah. Oke. Ya, dia koreksi di sini nih. Koreksi rebound. Jadi kan menarik, berarti si Akra ini masih uptrend. Kalau kita lihat stokastik menarik golden cross walaupun dia berada udah hampir di jenuh beli, tapi dia golden cross. Dan si MACD terlihat lemah tapi udah mau golden cross lagi nih. Lihat dari histogram udah mulai menipis nih, kayak di sini tok menipis, golden cross naik tinggi ya sampai sini, sampai dia mau tekukan, berarti momentumnya mau jual gitu. Nah tapi kalau dilihat dari sini Akra masih uptrend. Opsi pertama mau beli Akra ya jelas tunggu dia ngebreak dari sini BOB ya, buy on breakout, kita pasang alarm. Jadi kalau dia kan resistennya 1455, nah itu BOB nya kita di sana. Kalau kita mau buy on weakness, kita lihat best price, kita lihat lagi Akra 4 Oktober small distribusi. BK buang barang 22 miliar tapi AK ngambil 13 miliar, YU beli 11 miliar, BB jual 7 miliar. Jadi ini sebetulnya emang ada jual beli yang ngadu ya. Coba kita lihat foreign Akra. Dan distribusi teman-teman, distribusi 6,8 miliar. Dan sebetulnya kalau misalnya kita lihat foreign itu akumulasi dari tanggal 29. Coba kita lihat average dari tanggal 29. Nah si AK ini pegang barang 22 miliar, average 1367. Jadi kalau emang kita mau BOW ya 1367 itu di area sini nih. Kalau emang besok dikasih koreksi ke situ ya boleh juga kita entry. Jadi sebetulnya area buy itu 1367 sampai ke 1340 itu masih area buy. Kalau jebol ya stop loss. Karena supportnya dia ini terdekat itu di 1300. Kalau di bawah 1300 berpotensi sampai ke 1250 teman-teman. Nah tapi kalau untuk Akra seperti ini teman-teman prefer mana, BOW atau BOB? Silahkan komentar ya. Lanjut ke saham berikutnya. Dan oh ya gue mau info bahwa Akra hari ini juga naiknya gap, karena kemarin kan 3 Oktober itu dia high-nya itu 1350, terus 4 Oktober itu opennya 1355. Gapnya kecil sih, cuman 5 poin. Bisa ketutup nggak? Ya kalau misalkan bisa ketutup ya berarti berpotensi untuk kita ambil di sini di 350 nya. Oke, lanjut ke saham berikutnya itu BRMS, Bumi Resource Minerals. Terus kalau misalkan ada yang nanya kok nggak bahas Bumi, ya Bumi udah gue bahas. Teman-teman bisa nonton nih video yang kemarin gue upload tanggal 3 Oktober, teman-teman nonton ya. Bumi gue bahas ya, hari ini Bumi naik juga gitu. Jangan sampai ketinggalan, makanya silakan dinyalakan lonceng notifikasi. Untuk BRMS sendiri sebetulnya di sini kan ada support. Ya gue tarik BRMS ini jadi resistance-nya dia. Dia bisa ngebreak apa enggak? Kalau kita ngeliat dari moving average, kelihatan dia dead cross gitu ya, dan dia itu adalah downtrend. Jadi ini gue hapus dulu, gue cuma mau gambarin ininya aja supaya teman-teman gak bias. Ini adalah support dia yang cukup kuat ya, yang sekarang itu jadi resistance-nya dia yang dia belum bisa lalui walaupun hari ini dia naik 15%. Dari stokastik menurut gue menarik banget karena dia berada di jenuh jual, golden cross, MACD terus melemah parah, terus Moniko ke atas, histogram melemah. Jadi apakah dia bisa break? Ya kalau bisa break menurut gue boleh, kalau nggak break bahaya. Nah teman-teman, BRMS ini kalau bisa kita lihat dia juga ninggalin gap di area sini. Ini gap ini juga bisa mungkin ketutup sama dia ya. Di area berapa? 178 sampai ke area 172. Apakah bisa ketutup? Ya kita nggak tahu. Jadi kalau kita mau beli BRMS, coba kita lihat best price-nya dulu. 4 Oktober hari ini ya. 4 Oktober itu sebetulnya di big distribusi 20 miliar sama AK. Coba kita lihat foreign. Ya udah distribusi lah ya, tuh distribusi 32 miliar. Jadi distribusi sebetulnya ya, main ini tuh domestik ya teman-teman, kurang lebih. Ada foreign juga sedikit-sedikit. Jadi apakah BRMS bisa? Ya menurut gua dia masih high risk teman-teman. Kalau dilihat dari seperti ini ya targetnya BRMS sendiri cuman buat nutup gap 172. Worth it gak sih kalau kita spekulasi? Ini sebetulnya lebih ke spekulasi. Buat ke 172 8%-an. Stop lossnya kalau dia jebol lagi
di bawah ini, di bawah 150 agak-agak ini ya, tapi average-nya mereka ini 153. Sebetulnya kita bisa belinya ya kalau dikasih turun, kalau dikasih 153 kayaknya nggak bisa ya, jauh ya, jauh sih. Bisa kali ya 160 kan sekarang, 153 boleh lah. Nah 153 stop lossnya kalau jebol dari sini sebenarnya, tapi kalau misalkan emang teman-teman mau kecil-kecil aja yang 4%, under 147 boleh. Kita ngeliat ke ini deh lebih dalam, coba stop lossnya berapa sih supaya make sense gitu. Nah di sini ya under 149 sebetulnya, ini aja nih under 149 atau under 147 ya stop loss, karena itu pergerakan 1D 1 jamnya. Nah risk and reward 1/2,5. menurut teman-teman menarik gak? Silahkan komentar. Nah saham berikutnya satu yang mau gue bahas, RMKE. Nah RMKE sebetulnya kan harusnya teman-teman kalau emang udah nonton video-video sebelumnya kebeli. Gue lupa ini kayaknya 3 hari yang lalu RMKE waktu dia naik di sini nih, gue bahasnya waktu dia naik di sini. Gue bilang tunggu dia koreksi ke area sini best price 940 ya. Nah dia ternyata turun ke 950. Ada yang beli di 950 ya. Gue sih karena gue waktu itu nggak bisa mantau, gue nggak beli 900. Gue karena udah pasang advance ordernya 940. Jadi 950 dia cuma turun sampai 950, gue nggak kebeli gitu teman-teman. Nah sebetulnya kan tanggal 30 September dia turun sampai 940. Tapi gue masih belum kebeli karena masih ke antri gitu loh sama Bit. Nah hari ini dia terbang 7%. Yang dimana teman-teman bisa jadiin pelajaran ya. Ini gue cuma buat jadiin pelajaran bahwa waktu dia rebound dengan volume gede, terus dia koreksi dengan volume kecil 2 hari begini, ini tuh koreksi yang menurut gue bagus banget. Ini tuh bagus bener. Mau dia koreksi sampai ARB, kalau emang volume kecil sekecil ini abis dia rebound gede begini, ini adalah sesuai teori banget lah. Makanya hari ini dia naik dengan volume kencang 7%, itu adalah hal yang menurut gue bagus gitu teman-teman. Bagus banget buat yang seperti ini. Jadi untuk RMKE sendiri punya target ke 1085. Boleh dikejar? Ya menurut gue jangan. Coba kita lihat broksumnya RMKE. Hari ini 4 Oktober emang diakumulasi sama si AK 6 miliar. Average dia 1000. Nah kalau kita mau beli RMKE, coba kita lihat lagi. Foreign. Ya emang hari ini ya baru beli ya foreign 4 miliar. Total akumulasinya. Padahal si AK beli 6 miliar nih teman-teman. Average dia 1010. Jadi kalau teman-teman mau RMKE bener-bener mau beli gitu ya. Ya teman-teman wajib ikutin harganya dia. Dan jangan full porsi. Karena teman-teman ibarat kata udah ketinggalan 7%. Masuklah setengahnya dari porsinya teman-teman biasa. Nah masuknya di area situ ya. Seberapa tadi? 1000 sampai 1010. Jadi ini 1020. Korting sampai ke 1000. Nah potensi sampai sini. Jadi ini kita ubah ya, plannya ini gue hapus, kita ubah entry price nya 1000, 1010. Nah target 8%, stop loss nya jangan segede begini brother. Stop loss nya kalau jebol 955. Nah kayak begini. Oke, risk and reward 1/1,5. Masih menarik? Terserah teman-teman. Karena kan ada beberapa saham yang dianalisa, jadi teman-teman pilih ya, pilih. Jangan pilih satu doang, pecah, diversifikasi. Dan masuknya jangan agresif. Oke, sekian teman-teman analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Dan disclaimer on teman-teman, jangan jadiin analisa ini patokan satu-satunya. Tetap research sendiri lagi supaya teman-teman makin conviction dan teman-teman jadi makin tahu alasan kenapa teman-teman entry di saham tersebut. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan mohon bantuannya agar terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain jikalau dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.